Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ajeng Sari dengan NIM 151421014, kelas 2A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang saya lakukan di lingkungan sekitar saya. Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, saya menemukan ada satu permasalahan, yaitu antara orang tua dan anak, di mana orang tua dari anak tersebut memarahi anaknya hingga memukul sampai anaknya menangis. Padahal dilihat dari permasalahan yang dilakukan oleh anaknya, masalah itu tidak besar, melainkan hanya masalah kecil yang bisa membuat orang tua menjadi marah hingga memukul anaknya. Setelah saya telusuri, ternyata orang tua tersebut saat ditanya kenapa memukul anaknya, jawabannya kalau nggak dipukul nanti dia nggak akan nurut. Menurut pendapat saya, memukul anak bukanlah hal yang baik untuk menyelesaikan masalah, apalagi masalah kecil yang tidak perlu menggunakan kekerasan dalam penyelesaiannya. Menurut pendapat saya juga, dengan menggunakan kekerasan itu nantinya akan membuat anak itu menjadi membangkang dan melawan orang tua di masa depannya nanti, atau di masa yang akan datang nanti. Misalnya saat anak sudah dewasa, anak akan memiliki rasa dendam kepada orang tua dikarenakan pada masa kecilnya dia sering dipukuli oleh orang tuanya. Seharusnya kita sebagai orang tua harus mengasuh anak atau memberitahu anak saat anak berbuat kesalahan dengan cara yang baik. Misalnya dengan memberitahu bahwa hal ini tidak baik. Contohnya misalnya anak melakukan kesalahan kecil, kita bisa menggunakan kata-kata yang bernada rendah. Contohnya jangan merusak barang ya. Kalau menggunakan barang, kita harus menjaga barang itu agar tidak terjatuh. Kalau jatuh nanti kan barangnya rusak. Terus kalau barangnya rusak sudah tidak bisa digunakan. Nah, contoh kalimat itu menurut saya sudah cukup untuk memberitahu anak bahwa yang dilakukannya itu salah. Dengan menggunakan kata-kata lembut atau kata-kata yang tidak bernada tinggi, itu bisa membuat anak lebih cepat untuk memahami kesalahan yang dia lakukan. Justru kalau kita menggunakan kekerasan bahkan sampai memukul atau melukai fisik anak, bukan hanya fisik yang sakit, akan tetapi hati anak juga akan terluka. Hingganya dia akan merasa trauma terhadap tindak kekerasan yang kita lakukan. Seperti itu. Adapun menurut pendapat para ahli, adapun pendapat dari Surjono Sukanto, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang atau barang tersebut termasuk dalam kategori tertentu, dalam kategori sosial tertentu. Jadi kekerasan itu adalah satu hal yang dilakukan orang lain kepada sesama orang atau pada benda. Untuk dalam penyelesaian masalah ini, menurut saya yaitu kita sebagai orang tua, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar, yaitu dengan banyak sekali ada media-media untuk belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, yaitu misalnya dengan memberikan arahan kepada anak, menasihati anak tanpa menggunakan kekerasan, karena jika kita menggunakan kekerasan itu bisa menyakiti fisik anak, bukan hanya fisik tapi juga hati dan perasaan, dan
satu hal yang ditakutkan apabila luka fisiknya hari ini bisa menjadi dendamnya di masa depan kepada kita sebagai orang tua. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.